والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuh. Ya, Iya dong. gini aja, kalau yang mualaf itu kalau yang dewa denger sih ya, yang disarankan sih menikah lagi. Itu. Tetapi kalau yang murtad, apakah yang murtad itu perlu menikah lagi sesuai dengan agamanya? Nggak perlu kalau itu. Cukup dengan sumpah pocong. Cukup gitu. Ya, kalau yang murtad. Silakan. Harus deg-degan saya kalau Ini ditanya begitu deg-degan. jawaban Mas Dewa ini Ustadz Alwan ngambil dari tafsir Al-Mannar itu. Nggak, itu gimana itu Pak Naja? Pak Ustadz Naja. Alif, tafadhol Ustadz. Wah, kita sudah dari tadi Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Sekali Bang Polos ya. Enggak, aku nggak ada dalil. Masya Allah. Tidak diwajibkan hijab kabul lagi. Dah selesai, terima kasih. Lanjut. Cuma sunat Itu kan wajib. Sunat Ustadz wajib. ya. Sunat wajib. Ustadz Alif sama Ustadz Alwan, kalau nggak salah kan menjadi fasahnya nikah kan, ketika salah satunya masih kafir dan salah satunya ada yang Islam. Contoh suami istri, istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Itu kan secara otomatis langsung batal nikahnya itu kalau di fikih itu. Jadi otomatis cerai mereka gitu. Betul. Gimana Ustadz Alwan, Ustadz Alif? Tapi kalau kedua-duanya langsung masuk Islam, nah iya, nggak perlu akad lagi, itu ada memang dalilnya itu. Kalau salah satunya aja yang masuk Islam, itu kan jadi fasahnya nikah kayaknya itu. Jadi langsung cerai otomatis itu. Gimana Ustadz Alwan, Ustadz Alif? Tafadhol. Kalau saya iya ya, benar. Jadi ada kasus dulu kami juga begitu, satu kali ada ibu-ibu juga gitu tanya juga, ini saya udah masuk Islam, suami saya gimana? Saya katakan ya sudah, itu konsekuensi yang pernikahan kemarin ya sudah nggak sah lagi. Seperti itu memang. Saya fikih memang seperti itu. Dan alhasil dia pergi keluar gitu. Tapi ini ya, kalau saya selalu beranggapan likulil hukmi istisnaat ya, jadi tidak berlaku untuk semua, tergantung kondisi dan memang harus didiskusikan kembali sama yang lebih alim untuk menentukan kepastian hukum untuk per individu gitu. Tadi kita bicara ini secara umum ya, bukan secara khusus. Ya. Karena ada juga itu yang begitu tinggalkan mudarat, karena ada beberapa saat yang Anda dapat kasus itu, begitu dia tinggalkan rumah itu langsung dihajar, dipukul. Khusus yang perempuan ya. Nah, jadi ini harus banyak pertimbangan hukum situ. Itu kejadian Ustadz, beberapa bulan yang lalu ada orang Probolinggo sendiri, di kota saya sendiri, ibunya Islam, ayahnya Kristen. Nah, anaknya ini ke rumah gitu, pas malam Jumat juga. Ke rumah, dia begini bilang, Ustadz, saya ada 3 pertanyaan, kalau antum bisa jawab, saya masuk Islam sekarang. Nah, kemudian setelah 2 jam diskusi, lama itu ya diskusinya itu, alhamdulillah langsung syahadat di rumah. Nah, dia bilang gini, cerita kalau ibunya Islam, jadi ketika bayar zakat, ketika sholat, itu ibunya selalu izin ke suaminya, itu bukan izin sholat Ustadz, izin ke rumah saudara, padahal di rumah saudaranya dia sedang sholat gitu. Jadi menyimpan gitu. Dan anaknya ini karena terharu, akhirnya dia juga masuk Islam setelah di rumah itu, dan dia pun tidak ingin kabarnya itu tersebar, karena
kalau sampai tahu Ustadz, jangankan saya, ibu saya akan dibanting sama ayah saya nanti. Kabur pun akan dikejar gitu. Jadi saya diamkan dulu Ustadz, saya tidak berani fatwa, Iya, tidak berani saya. iya, betul Ustaz. Memang harus banyak pertimbangan dan harus lihat backgroundnya juga memang. Karena tiap kasus itu unik ya. Kami dapati kasus yang mu'allaf itu unik, hampir tidak ada samanya antara satu dengan yang lain. Iya, ya itu Ustadz. Makanya itu yang saya takutkan, nanti saya pakai pendapat secara umum, tetap untuk melaksanakannya sulit, akan ada mudorot yang lebih besar. Sedangkan setahu saya kalau di ilmu kaidah fikih, ketika kita dihadapkan dua mudorot, maka mudorot yang lebih besar yang kita jaga dulu, kan begitu Ustadz ya? Ru'ya a'zamuhuma, kan begitu Ustadz? Betul. Idza ta'arada mafsadatani, maka ru'ya a'zamuhuma. Kan gitu di kaidah fikih itu Ustaz. Ketika dihadapkan dua mafsadah, maka yang lebih besar yang kita perhatikan dulu, yang kita jaga dulu. Insyaallah begitu Ustaz, seingat saya. Iya. Oh, salah, Pak Ustadz Wapi. Salah. Gimana? Kalau ada dua pilihan yang buruk, jangan ambil keduanya. Itu yang benar. Kalau ada dua pilihan yang baik, ambil keduanya. Kenapa nggak bilang yang cantik sekalian gitu? Kalau ada dua yang cantik, ambil semuanya gitu. Ya iya. Mana Pak Ustadz Wapi ini? Tapi kalau di kaidah fikih itu contohnya kan rata-rata itu Ustaz. Seperti sopir somama, dia mengangkut beberapa orang dan di depan ada orang nyebrang sembarangan. Ini kalau saya menghindar, yang mati satu mobil. Kalau saya nabrak satu ini, yang mati cuma dia. Maka syariat memilih yang satu itu ditabrak saja untuk menyelamatkan yang banyak. Gitu contohnya kalau di kaidah Ustaz. Iya. Jadi udah clear ya jawabannya ya. Ustaz Alif lagi kasih Ustaz Alif, kok clear gitu? Tambah ya Ustaz. Ya, saya mau nanya dulu nih Tuan Guru. Udah nikah lagi. Nggak mau mikir Saya mau jawaban. nanya bahwa mahar itu menjadi rukun sahnya nikah atau tidak? Iya. Mahar Iya. Iya, salah satu jadi syaratnya. salah satu syarat ya. Lalu Iya. kemudian Iya. kalau dikatakan bahwa pasangan yang mualaf harus menikah lagi, apakah rukun itu harus dipenuhi atau tidak? Salah satu rukunnya itu mahar. Nah, ini dia kan. Maksudnya mu'allaf, Ya, kan tadi begini. kedua-duanya mu'allaf gitu. Iya, kedua-duanya mu'alaf kan begitu. Nah, ketika misalnya dikenai hukum fikihnya bahwa misalnya ya, bahwa mereka diwajibkan untuk ijab kabul lagi, kan begitu. Apakah mereka harus memenuhi rukun nikah, salah satunya mahar, atau tidak, hanya sekedar ijab kabul saja? Kalau Ya, kalau harus dia lah. meninggalkan kan berarti Kurang. pernikahan sebelumnya itu dianggap batal, nggak sah. Dan lagian juga memang sudah tidak sah ya, karena pasti nikahnya tidak islami kan. Artinya memang wajib menikah lagi ya? Wajib. Ya, nikah lagi. Wajib? Iya. Itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan itu. Ya, tapi Makanya Anda saya lebih nggak berani rojihkan. jawab dari Anda lebih rojihkan yang itu, Sat. Lebih rojihkan yang mesti nikah lagi. Baik. Bagaimana Ya, dengan itu ini? lebih afdol. Baik. Bagaimana dengan ini? Yang namanya anak dari hasil pernikahan yang tidak sah, maka dia tidak mendapatkan gelar kewalian. Nah, itu bagaimana? Lalu kemudian dia mualaf dan menikah lagi. Status anak ini, dia akan mendapat hak waris atau dia akan mendapatkan gelar kewalian dari ayah kandungnya. Beda itu babnya Bang Neflos. Itu gimana? Kalau Ustaz? anak hasil zina itu sudah mu'allaf gak mu'allaf ya tetap statusnya anak hasil zina. Jadi walinya tetap tidak bisa menikahkan dia. Ya, artinya ketika dia mu'alaf, ya kan? Lalu kemudian anaknya juga mu'alaf, ayah kandungnya juga tidak akan tetap bisa dikatakan sebagai wali ya. Ini yang dibahas tetap- anak hasil zina atau Tetap anak wali, beda. Pernikahan di masa lalu itu kan pernikahan yang tidak sah.
Oh, lain, Artinya kalau lain, hubungan lain. itu hubungan Lain, perzinahan. oh lain kalau Lain, itu. lain, Lain. lain. Bisa kalau itu, jadi walinya bisa itu. Itu tetap, Bisa ya? itu tetap, iya, itu tetap ini. Nah, Hmm. dua Tapi itu hukum ini pertanyaan kan, bagus sebenarnya itu. Bagus itu Iya. pertanyaan sebenarnya. iya, Karena dua hukum ini tidak kan dua hukum sah. mutlak nih. Iya. Pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah kewalian. Lalu ketika kewalian itu tidak bisa diikrarkan, kenapa harus dilaksanakan rukun nikah lagi? Untuk Iya, dua orang tapi- yang mualaf. Kedudukannya kan sama-sama tinggi nih. Di fikih itu ada istilah tajdidun nikah. Ada istilah memang binikahin jadid. Beda ya. Kalau tajdidun nikah itu nikah yang pertama sah, yang kedua dikuatkan. Contoh seperti talak satu ya. Talak satu, kemudian sampai selesai masa iddah tidak balik. Contohnya talak, kemudian 3 masa sucian tidak balik, dapat 1 tahun, kemudian mau balik lagi. Nah, itu tetap harus akad lagi dari awal lagi seperti itu. Nah, kalau konsepnya seperti barusan, pendapat yang rojih menurut Ustadz Alwan barusan harus nikah lagi. Berarti ya harus ada mahar, harus ada wali, ada saksi. Siap, Seperti siap. itu. Betul. Nah, kalau kita Saya catat, mengikuti pendapat yang ada saya itu pendapatnya. Jadi apa namanya itu memang dianggap ya pernikahan di awal saat dia Kristen ketika semuanya itu satu keluarga masuk Islam itu sudah tidak perlu nikah di awal itu ada pendapatnya. Sehingga kalau mengikuti pendapat ini maka selesailah anaknya juga bisa diperwalikan ketika menikah. Jadi begitu. Iya. Nih. Lanjut Ustaz Alwan. Kalau ini Pak Ustadz aja. Kalau surat nikah hilang, bikin baru apa nikah lagi sama istri baru? Sudah saya duga. Diulang pertanyaannya, diulang. Kurang Dari jelas ya. nada Ridwan. dari nada ketua dewa saya tahu tuh pasti itu dia. Pokoknya ya kan untuk melihat Ustadz Dewa serius atau enggak lihat dari nadanya aja. Perhatikan nadanya. Ketahuan pasti. Kalau ke Pertanyaan Ustadz Dewa ini memang harus orang-orang yang profesional yang menjawab karena kaitannya itu nanti dengan grup Capil, dengan KUA, sembarang itu yang harus jawab gitu. Don't try this at home. Ada hal yang menarik sih ya kalau kita sambil baca bahwa ketika di dalam ini di masalah fikih pendapat jumhur ulama fikih madhab ini pada haba jumhurul fuqaha al-hanafiyah wa syafi'iyah ala sahih wal hanabilah wa qaulun ing dalam malikiyah ila anna nikahal kufar goiril murtadin ba'dihim li ba'din sahihun. Sahih. Iya, Ketika dia mu'alaf ya. iya. Cuman- Sejauh apa yang saya tahu begitu, Ustaz. Cuman yang jadi permasalahan itu definisi ahlul kitabnya itu, Ustaz, sebenarnya. Nah, tapi ini kafirun, Mbah. Kafirun. Kufar Lafadznya, ini, Ustaz. kufar ini, Bukan ahlul kitab, Ustaz. bukan Saya- ahlul kitab, Oh, maksudnya kafirun ya. Ustadz, kufar Ustadz, iya. Tuan Guru sekalian, saya mau masuk ke hal yang lebih ekstrim lagi. Jadi begini, tapi jawab jujur Ustadz ya, tanpa ada Dewa belas kasih. pamit ya. Bang Neplos, Pak Alif, Kenapa begitu? Pak Naja. Enggak. Nah, Nah, ini surat nikahnya hilang itu. Dewa Malam izin Jumat. pamit dulu. Karena besok pagi mau ada acara ini kan, pelelangan kacamatanya Lelang. Abu Jahal. Iya. Sama sendalnya Firaun. Ini sendalnya Firaun masih belum Nah, laku. ini dua nama ini Firaun dan Abu Jahal apa? Itu juga pasangannya disebut istrinya itu. Ya, Jadi, Dewa mau buka koma, mau ketawa-ketawa dan mau mengucapkan syukur alhamdulillah karena ada mualaf baru tadi 2 orang saudara kita. Terima kasih banyak atas semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair insyaallah.
Iya, ini Ustadz, pertanyaannya ini Ustadz. Orang yang mentalak tanpa ilmu, maka apa hukumnya? Ya, talak itu kan tidak bisa sembarangan loh. Iya, Salahnya artinya kenapa dia jadi tidak nggak ada punya ilmu ya? ilmu. Iya, dia tidak punya ilmu, artinya dia tidak mengetahui hukum itu. Tapi Lalu dia berkata, biasanya Bang, ketika dia menikah pasti paling tidak informasi tentang talak itu disampaikan loh. eh, oh gitu Ustadz, Kehati-hatian. iya. Kalau Minimal gitu. kalau Tapi di nggak tahu ya nikah kalau di yang lain. jarang-jarang sih Ustadz, karena si gerak taklik itu kalau saya pribadi aja yang dibaca aja nggak ada dijelaskan secara rinci, nggak ada. Memang jarang sih kalau pernikahan era-era modern nih, jarang gitu, kecuali yang memang masih budaya-budaya yang ini ya, yang kental gitu, pasti diberitahu lah, ada bimbingan kan. Tapi kalau dari KUA sendiri nggak ada sih, nggak ada. Kemarin saya waktu nikah itu nggak ada pemberitahuan itu. Di buku nikah Di nggak ada buku nggak ada nikah juga. juga nggak ada. Si gerak talik itu namanya itu nggak ada. Nggak ada keterangan. Yang ada apabila tidak menafkahi 3 bulan lamanya, maka istri saya Jatuh bisa talak. mengajukan gugat ya dan membayar denda sebesar Rp1.000 untuk diberikan kepada Badan Amil Zakat, kan gitu ya keterangannya, bla 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 gitu. Nah, karena begini, kalau memang dia dikenai hukum, jatuh hukum itu, walaupun dia tidak memiliki pengetahuan, kira-kira di Indonesia ini itu berapa orang pasangan yang sedang berada dalam perzinahan? Nah, itulah. Nah, itu. Karena Kalau saya sih nggak bisa pandang jadi bulu ya juga Ustadz ya. Hmm. dari candaan pun kan sebenarnya Hmm. bisa jatuh juga ya. Jatuh Ustadz. Baru mereka bergaul Nah, lagi. iya, makanya Bergaul, itu. mereka rujuk secara tidak langsung. Lalu kemudian diucapkan lagi gitu, karena ketidaktahuan. Jatuh lagi yang kedua, mereka bergaul, rujuk lagi secara tidak langsung. Lalu jatuh yang ketiga. Lalu mereka bergaul, udah hukumnya zina terus tuh, seumur hidup. Itu gimana itu Ustadz? Nah ini nih, biar serem aja, biar para laki-laki nggak sembarangan gitu kan, maksudnya kan. Dan Ya, ada memang solusi paling juga lah. takut sebenarnya. Hmm. Mengerikan kan Ya, Ustadz kan? sekarang ini maaf kata sih ya, saya cuman kadang sering dengar aja gitu, pada dibikin candaan-candaan, padahal sebenarnya bukan ranahnya itu untuk dibuat candaan gitu kan. Tapi ya itulah realita, saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Iya. Ya, gini ya, saya bacakan. Ini oleh Al-Imam Ibnu Hazm ya. Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Di sini begini. Wakhtalafu fi tolakil jahil. Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang tidak tahu hukum talak tapi dia mentalak. Begitu. Wal mas'ala fiha salasatu aqwal. Al-qaulu awal yaqa'u talaquhu. Pendapat pertama tetap terjadi. Pendapat yang kedua, al-qaulu asani la yaqa'u talaquhu. Tolaknya tidak terjadi. Al-qaul as-salif, pendapat yang ketiga, yaqa'u talaquhu qada'an illa an tadhhara qarinah ala adami iradatihi tolak fayaqdi biha. Jadi melihat qarinah dulu, tanda-tanda dulu, kalau memang dia memang niat mau menceraikan, meskipun tidak tahu hukumnya, memang sudah niat, ada qarinah dari dirinya itu memang ingin mencerai, maka tetap terjadi. Begitu. Jadi ada 3 pendapat di sini ya. Kitab Maratibul Ijma' Imam Ibnu Hazm. Begitu. Bentar, ini bab talak lagi tak buka juga ini. Jadi meskipun nggak tahu hukumnya, tapi dia memang niat menceraikan memang, makanya terjadi tetap. Meskipun dia nggak tahu jahil, karena sudah memang ada niat. Begitu. Ini bagi tolak jahil.